lagi jemaat Tuhan. Bersama kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Bagi jemaat yang ada di tempat ini, saya persilakan untuk berdiri dan kita mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Bersama kita katakan, Bapakku datang. Dan berserah ku nyatakan, Kau yang bertakhta dalam lemah, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Sama kita katakan, Bapakku datang. Aku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang
Jemaat Tuhan, silakan duduk. Kita telah berkumpul di sini sebagai keluarga Allah di hadapan Allah Bapa kita untuk menaikkan pujian dan syukur kepadanya, mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, membawa ke hadapannya pergumulan-pergumulan dunia ini, memohon pengampunannya atas dosa-dosa kita, dan memohon kasih karunia-Nya, sehingga melalui putranya Yesus Kristus, kita mampu mempersembahkan diri kita untuk pelayanan-Nya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala ketidakbenaran. Dan oleh karena itu jemaat Tuhan yang kekasih, dengan segala kerendahan hati kita, marilah kita mengaku dosa-dosa kita ke hadapan Allah yang Maha Kuasa bersama. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami. Demi Putramu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami, ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan, dan karuniakanlah kami agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Baik saudara-saudara sekalian, Allah yang Maha Kuasa, yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani saudara, mengampuni dan melepaskan saudara dari semua dosa-dosa saudara, meneguhkan dan menguatkan saudara dalam segala kebaikan, dan memelihara saudara dalam kehidupan kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita. Pembacaan firman Tuhan yang pertama terambil dari kitab Yunus. Yunus pasal 1 sampai selesai. Dengan judul perikop Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yapo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui
karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi, dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka, angkutlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Maka atas penemuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan Alkitab yang kedua terambil dari Petrus 3 ayat 14 sampai 18. Petrus 3 ayat 14 sampai 18. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan.
Tuhan, saya persilakan untuk kembali berdiri. Kita akan menyanyikan sebuah lagu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi
Saudara, mari kita tenangkan hati kita sebentar. Beri kesempatan kepada Roh Kudus untuk bekerja dalam hati dan pikiran kita. Ya Roh Kudus, ya Tuhan kami, bekerjalah karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Ya, barangkali AC yang di belakang sana boleh dihidupkan. Itu sumbangan dari Pak Simanjuntak, jangan didiamkan. Ya. Baik. Baik, saudara-saudara sekalian. Sekarang kita sedang berapa hari lagi menuju hari kemerdekaan? 3 hari lagi. Yang pakai merah putih betul-betul menjiwai hari kemerdekaan ini. Yang tidak pakai merah putih, pastikan hatinya adalah merah putih. Ya. Saudara sekalian, hari kemerdekaan ini merdeka dari mana? Kita merdeka dari penjajahan negara-negara lain. Ada berapa negara yang menjajah kita, ingat? Wah, ada lagi yang lain. Prancis, ya, ada 6 negara yang menjajah kita, ya kan? Nah, kita tidak berbicara tentang sejarah, ya, sejarah Indonesia, tetapi kita merdeka dari penjajahan itu. Lalu kita merdeka dari belenggu. Betapa sakitnya kalau kita dijajah, kita bebas dari penjajahan dan kita berdiri di atas kaki sendiri. Jelek-jelek adalah bangsa kita. Kita lahir di negara ini. Ya. Kalau saya keluar negeri saya lihat, wah bagus. Apalagi waktu sampai di Amsterdam, Ibu Lin mungkin pernah sampai di Amsterdam, ya? Ya, Ibu Lin yang kasih arahan sama kami. Kalau nanti mau nyebrang dari Inggris ke Eropa, naik itu aja malam ferry supaya nggak perlu sewa hotel. Saya bilang ide yang bagus gitu ya, dan nyebrang. Begitu sampai di Amsterdam, ya kita menyeberang ke Paris, dari Paris menuju ke sana. Wah, kita terkagum-kagum, wah hebat ini bangunan ini. Saya korek istri saya, jangan salah, itu uang kita. Iya kan? Itu uang kita dulu. Jadi kita bangga dengan negara kita mampu ikut membangun negara penjajah waktu itu kan. Kita bangga, wah luar biasa Indonesia. Gitu. Ya, mungkin orang bilang ini Pak Yopi terlalu nasionalis. Ya memang, orang tua saya ikut berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Anak-anak bisa jadi miskin gara-gara perjuangan orang tua, gitu loh. Dan kalau kita mengenal yang pergerakan Merah Putih 14 Februari, nah itulah gerakan yang diwariskan dalam mencatat sejarah di negara ini. Jadi negara ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan milik satu golongan. Ya betul ya Pak Agus ya. Bukan milik hanya orang Jawa, atau milik orang Minahasa, atau milik orang Batak. Hanya milik orang Cina atau orang Arab. Ini milik kita semua. Ini negara ini. Ya. Dan juga bukan milik satu agama tertentu.
Siapapun latar belakang agama, suku, ras, itu ikut berjuang untuk bangsa dan negara ini sehingga kita mencapai kemerdekaan. Tetapi saudara sekalian, hal yang menjijikkan bagi Tuhan adalah ketika ciptaan Tuhan ini, ya, orang itu mau rambut hitam, mau rambut pirang, mau hidung mancung, mau hidung pesek, mau agama A, agama B, agama C, semua yang namanya manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Oleh karena itu kita tidak boleh meremehkan, menganggap rendah siapapun juga. Siapapun juga. Gak boleh. Karena apa? Ini Tuhan, pencipta semuanya. Jangankan itu. Pohon yang kita lihat pinggir jalan itu juga ciptaan Tuhan. Kalau nggak ada pohon, habis kita. Nggak ada padi, nggak ada tumbuhan, mati kita. Mau makan apa? Demikian juga dengan binatang. Ya tentu ada binatang-binatang di Alkitab yang tidak boleh dimakan, ada yang boleh dimakan. Ini bukan soal haram atau tidak haram, bukan. Orang kan salah mengerti ya, Pak. Ini haram, ini tidak. Bukan. Misalnya di Alkitab tidak boleh makan itu apa? Mana krep? Apa itu? Yang udang kayak udang, yang kepiting, nah gitu kan? Karena apa? Secara kesehatan, kepiting itu berguna untuk menyapu racun merkuri zat kimia yang ada di dasar laut. Cuma mereka yang sampai ke dasar laut loh. Dan binatang-binatang lain itu nggak boleh. Terus ada binatang-binatang tertentu yang bilang jangan makan. Yang itu boleh dimakan. Itu mempunyai manfaat. Ya. Kalau tidak, pokoknya begini, Allah berurusan, semua lingkungan ini diciptakan untuk kesehatan, kedamaian, kebahagiaan manusia. Jadi Allah menempatkan manusia itu sebagai yang paling tinggi derajatnya di atas semua ciptaan. Oleh karena itu ketika Allah ciptakan langit dan bumi, tumbuh-tumbuhan, hewan, Allah bilang semua itu baik. Tapi begitu ciptaan manusia terakhir itu Allah bilang sungguh amat baik, bukan lagi baik, sungguh amat baik. Jadi saudara sekalian, hukum Tuhan itu pertama kasihlah Tuhan Allahmu, ya kan hukum yang pertama. Hukum kasih kita itu kan begitu dari Yesus. Yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia. Mau dia sakit, mau dia pincang, mau dia tua, mau dia cantik, mau ganteng, jangan pilih orang. Kita itu Tuhan bilang dia itu manusia loh. Manusia. Tetapi dosa manusia ialah mulai menganggap yang miskin itu dianggap bawahan. Yang tua istilah orang saya di sana itu tinggal tunggu mati. Malah yang lebih kasar lagi dibilang apa? Udah bau tanah. Gitu. Di atas 50 tahun udah bau tanah. Aduh. Ini manusia. Ciptaan Tuhan. Mau dia abnormal, mau dia normal, mau pinter, mau idiot, ciptaan Tuhan. Sampai-sampai saudara sekalian, Alkitab kita menyediakan satu kitab khusus yang membicarakan tentang jangan rasis, jangan pilih bulu, jangan. Dan inilah kitab Yunus itu. Kitab Yunus ini membandingkan antara Yunus dengan orang Niniwe. Karena di waktu itu orang Niniwe itu dianggap sebagai orang yang tidak percaya Tuhan, moralnya itu bobrok, ya itu moral bobrok. Kita bisa bayangkan enggak? Raja sedang memimpin suatu bangsa yang bobrok gitu loh. Raja memimpin itu.
Pejabat-pejabatnya itu tidak segan-segan membunuh seseorang demi mengamankan kekayaannya, demi mengamankan harga dirinya, gitu, bunuh. Dan ini saudara-saudara sekalian, sudah terjadi sejak zaman dulu, sudah terjadi. Dan itu terus menerus sampai sekarang ini. Oleh karena itu saudara sekalian, firman Tuhan tetap berbicara. Lalu berbicaranya bagaimana? Iya, kasihilah sesamamu manusia. Lihat, jangan kita menganggap remeh. Bahkan ya, orang yang bukan cuma beda suku, beda ras, beda agama, yang kelakuan bobroknya pun Allah kasihi. Jangan kita robah paradigma ini, jangan. Seolah-olah orang bobrok itu dikecam, dihakimi. Enggak boleh. Nah, ini adalah contoh. Siapa yang lebih jahat lagi? Sampai dosa daripada orang-orang Nineve ini dibilang Tuhan. Mereka itu sudah sampai ke saya, bau busuk mereka. Artinya apa? Itu sudah paling derajat paling tinggi. Saudara pernah menyaksikan orang-orang seperti itu? Sampai kita bilang, pejabat tinggi, orang terhormat, tapi kelakuannya seperti itu, terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang menjijikkan. Narkoba, dia adalah orang di balik itu. Kemudian bisnis-bisnis yang menjijikkan, kemudian bisnis online yang menjijikkan, yang tidak pantas dilakukan oleh seorang terhormat. Tapi itu terjadi sejak zaman dulu sampai saat ini. Lalu bagaimana sikap Tuhan terhadap mereka? Ya Tuhan cuma kasih tahu, you boleh bercokol di dalam perbuatan-perbuatan itu, silakan, tapi ada waktunya Tuhan akan ambil tindakan. Itu waktu Tuhan. Tapi Yunus coba ambil alih itu. Yunus mau ambil alih itu. Diambil alih bagaimana? Waktu dia disuruh, you ke sana bicara, ingatkan mereka. Tapi dia bilang, aduh janganlah Tuhan. Dia takut. Akhirnya dia disuruh ke Nineve. Akhirnya dia alihkan ke kota lain, ke Tarsis. Aman, cari aman. Orang jahat tidak luput dari hukuman Tuhan. Tidak bisa lari, tidak bisa lari. Anda kalau bikin jahat, tidak bisa lari loh. Ingat, ya. Anda mau berbuat jahat gimana pun, Anda tidak bisa lari, ya, tidak bisa lari. Satu waktu kejahatan kita, makanya Tuhan, ada waktu Tuhan di Petrus tadi, Ibu Sri baca tadi ya, masih ingat Ibu ya? Tuhan bilang, ada waktu Tuhan untuk bertindak, gitu. Ada waktunya. Kita lihat Tuhan sampai si Yunus marah sama Tuhan. Seharusnya Tuhan mereka itu dibinasakan, dihukum, dihancurkan. Tapi Tuhan bilang, enak kali kamu ya. Emang kamu Tuhannya. Saya yang bertindak, saya yang ciptakan orang itu. Lalu dia memilih untuk berbuat jahat. Saya ciptakan juga kamu. Untuk apa Tuhan? Saya ciptakan kamu jadi orang baik supaya ingatkan. Kalau sudah ingatkan dan ternyata juga masih belum bertobat, tunggu waktu saya. Tapi ini kan dia sudah bertobat. Dia sudah bertobat kok. Ngapain mau dihukum? Dan itu adalah prinsip Tuhan. Tuhan Maha Pengampun bagi orang-orang yang berbuat dosa. Kalau dia bertobat. Lalu kita, ya cuma kasih tahu kok. Saya kasih kamu kesehatan, kekuatan, pikiran yang bagus, ingatin. Soal dia berubah, itu urusan saya. Tetapi kadang-kadang penginjilan kita, khotbah kita kayak Yunus. Sekali khotbah, dia harap-harap orang itu langsung terjungkal dan bertobat. Nggak bisa begitu, nggak bisa.
Nggak bisa. Panggilan kita bukan begitu. Panggilan kita Tuhan bilang pergi. Pergi di sini bukan berarti jalan jauh, bukan. Pergi itu artinya tunjukkanlah kasih Tuhan itu kepada mereka sehingga mereka ada perbedaan ya. Waktu mereka melihat, katakanlah Pak Tumpal di antara orang lain kok beda ya. Itu sudah merupakan peringatan yang kuat dari Tuhan untuk mereka. Kalau kalian tidak bisa merubah kelakuan kalian, tunggu aja waktu saya. Tunggu waktu saya. Ya, Pak Anang ini luar biasa ya. Tuhan pelihara dia 85 tahun. 85 tahun. Dan kuat. Itu Tuhan kasih kesempatan dia hidup untuk apa? Ngasih tahu ke lain supaya inilah hidup yang percaya dan bergantung kepada Tuhan. Nggak ada kekhawatiran. Kemarin kan saya baru tegur satu orang. Dia bilang, aduh, ini mikir masa depan gitu. Saya bilang, kok mikir masa depan? Emang kamu sudah pernah ke masa depan? Nggak pernah, nggak ada orang yang tahu. Saya bilang begini, jangankan 10 tahun yang akan datang, besok pagi pun kamu nggak tahu apa kamu masih bisa bangun atau tidak. Itu belum tentu juga. Makanya setiap kali bangun, oh Tuhan masih. Masih diperpanjang hidup kita. Itu wewenang Tuhan. Makanya saudara sekalian kitab Yunus berbicara pertama itu adalah berbicara tentang kedaulatan Allah. Dia penentu kehidupan ini. Dia yang ciptakan, dia yang tentukan, dia yang bertindak, dia yang atur, dia yang pakai kita. Itu aja sebetulnya saudara sekalian. Makanya saudara sekalian, Yunus cuma disuruh you pergi. Setelah juga sampai di sana, Yunus cuma apa? Cuma bicara satu kalimat. Tuhan mau hukum ini Nineve. Saya pikir dia mau sambung dengan kata-kata percayalah kepada Tuhan. Enggak. Cuma dibilang mau dihukum loh. Mau dihukum. Saudara sekalian, apa yang terjadi? Begitu dia ngomong, Tuhan bekerja di dalam kehidupan Raja Nineve dan Raja itu bilang, ayo semua puasa, semua jangan bikin apa-apa, mari kita berseru kepada Tuhan supaya musibah ini dilalukan dari bangsa kita. Tuhan yang ubah. Yunus tidak bikin KKR, Yunus tidak bikin aksi demonstrasi dia kumpulkan orang-orangnya, enggak. Dia tidak dirikan panggung dan kemudian bicarakan ini, enggak. Dia tidak memakai isu politik untuk menghukum bangsa itu, enggak. Dia bilang Tuhan mau hukum bangsa ini, kata Tuhan, selesai. Ya. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, ketika kita melihat manusia yang berbeda agama, berbeda kepercayaan, berbeda suku, berbeda tingkat pengetahuan, berbeda tingkat ekonomi, tingkat sosial, mari saudara sekalian kita dengar apa yang Tuhan katakan, bahwa mereka adalah ciptaanku yang amat baik. Siapa mereka itu? Sebelum kita lihat mereka, hati kita jangan rasis yang hanya terbatas pada warna kulit, hidung mancung atau warna rambut, usia dan sebagainya. Jangan terbatas di situ. Rasis itu juga adalah ketika kita melihat orang yang buruk kelakuannya, itu rasis. Kelakuan, nggak berubah-ubah. Terus saya bilang, kamu tolong doakan si ini ya. Pak, udah kering mulut ini, doain dia, nak berubah. Aduh, saya bilang mau bilang apa lagi kalau udah begitu ya Bu. Ya kita tinggal, gimana ya. Karena perubahan itu dari Tuhan. Tuhan cuma suruh kita kok doakan, apa susahnya ya kan. Tapi kita terpancing dengan rasismenya kita itu. Kita pengen orang jadi kayak kita, padahal kita pun juga sebetulnya nggak benar-benar gitu loh. Itu
Itu juga nggak benar-benar kok. Masa kita tuntut orang supaya lebih benar dari kita? Itu namanya rasis. Tapi keterlaluan kelakuannya. Doakan, sabar, kasih. Saya udah nggak sabar, ya kamu melampaui kekuasaan Tuhan. Nggak boleh. Tapi kalau sampai dia curi barang-barang saya, masa dibiarin? Bukan, ini bukan soal dibiarin. Ada pemerintah yang Tuhan pakai sebagai alat untuk menegakkan keadilan, menegakkan penegakan hukum. Itu pemerintah ada kok. Ada aparat pemerintah. Kalau intervensi dari luar negeri ada tentara. Kalau kekacauan di dalam negeri dan sebagainya ada polisi. Lalu apa? Kalau memang dia mencuri kamu, ya lapor aja polisi, gitu. Tapi jangan rasis, gitu loh. Biarlah hukum berbicara. Biarlah pemerintah yang ngatur. Ya tapi pemerintah juga jelek ya. Kamu udah memerintah belum? Pemerintah juga mau belum? Emang kamu sudah pernah jadi pemerintah? Lalu kalaupun sudah pernah memerintah, waktu kamu jadi pemerintah sama nggak kualitasnya? Kalau nggak sama jangan kecam-kecam begitulah. Jangan kita mengambil alih kekuasaan Tuhan. Ada Tuhan yang berkuasa. Nah, kita sebagai orang Kristen yang tahu akan firman Tuhan ini, sebenarnya di situ sikap kita. Nggak usah lihatlah kalau sekarang kita bagus, Indonesia ini udah bagus lah. Melihat orang berbeda warna kulit, nah udah bisa. Ya, ada satu dua lah yang kadang-kadang masih rasis ya. Tapi kan sudah ya Pak Gus ya sudah dikasih pelajaran oleh masyarakat dan pemerintah juga gitu kan, yang menghina suku tertentu, wah sampai bakar-bakaran. Saya kira Pak Gus saksinya di sana waktu itu kan, gitu. Lalu mata cipit dan mata belok itu jadi perbedaan. Saya sendiri pun suka bilang dirasisin sama orang. Begitu saya bilang, belum tahu bagaimana kalau orang Manado yang pernah melawan Belanda, memerdekakan bangsa, ikut memerdekakan bangsa ini, baru sadar. Teman-teman dari kita dari Nias, waduh, lebih cipit dari cipit. Nias. Bahkan saya ketemu orang Batak, kamu Batak asli? Iya Pak. Masa sih? Iya. Begitu. Jadi kita jangan rasis seperti itu, ya. Tapi kita sudah maju dalam hal ini. Bahkan mau warga negara keturunan Arab bisa jadi gubernur, warga keturunan berdarah Tionghoa bisa jadi wali kota. Di Manado, di Bitung itu, kota Bitung itu diperintah oleh seorang keturunan Tionghoa dan bisa bersih makmur dan sebagainya, tapi sudah meninggal. Tapi kita sudah sampai pada tahap itu bangsa kita ini, ya. Rasisnya mulai berkurang oleh karena penegakan hukum itu ada, dan itu adalah identitas bangsa kita. Sekali lagi NKRI itu didasarkan pada Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, kita beda kulit, beda suku, beda ras, beda agama, beda kepercayaan, beda semua. Tetapi saudara sekalian, perbedaan itu adalah ciptaan Tuhan. Perbedaan itu adalah anugerah Tuhan. Bagaimana kita bisa menerima orang lain, mengasihi orang lain kalau tidak ada perbedaan? Nah, baru kemudian ada perbedaan kaya miskin. Anda yang punya kelebihan, tolonglah yang tidak, ya, yang tidak cukup makan dan sebagainya. Mari. Dan kita bersyukur gereja kita walaupun ya uangnya tidak banyak, tapi yang ada kita oke, mari kita bagilah gitu di dalam pelayanan diakonia gitu. Seperti itu, ya. Lalu yang saya bilang tadi itu sikap Yunus itu adalah kalau kita lihat orang dari segi moral, ini orang amoral, ya bukan dikecam, bukan rame-rame ditimpukin dengan batu, enggak begitu. Tetapi mari kita datang, mengasihi dia, berbicara dengan dia,
Kalau memang ada pelanggaran hukum, serahkan aja ke polisi, udah selesai kok. Dan ketika kita lapor, kita kemudian balik ke hati kita, kasihan dia ya, kasihan. Ketika kita mengatakan kasihan, maka kita tiba kepada kata-kata Yesus sendiri yang ditulis oleh Paulus sendiri, yaitu apa? Mereka nggak tahu. Jadi orang yang berbuat jahat perlu diberitahu, perlu dikasih tahu firman Tuhan. Nah, kalian yang sudah tahu bagaimana? Kasih tahu yang belum tahu. Itu kesaksian kita. Makanya kenapa kita itu saudara sekalian tiap minggu ada pemberitaan firman Tuhan. Oh begitu ya, kasih tahu. Sebab kitab Yeskel di dalam Yeskel 3:18 bilang begini, orang yang berbuat jahat dan kamu tidak tahu, kamu juga dituntut oleh Tuhan, gitu kan begitu ya Bu ya. Kamu juga dituntut. Nah, lalu bagaimana sikap kita? Sikap kita, kata firman Tuhan di kitab apa tadi? 2 Petrus pasal 3 tadi. Bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, kita bertumbuh di situ. Sesudah itu apa? Sesudah itu kita bersaksi, kasih tahu ke orang, ya. Bukan untuk mengubah orang, itu salah. Kita lihat ini kejahatan mereka, kasih tahu tanpa takut. Dan biarkanlah Roh Kudus bekerja, gitu. Biarkan Roh Kudus bekerja. Kita memandang setiap orang adalah milik Tuhan. Kalau Tuhan menghukum orang itu bukan karena dia kejam, jahat, tidak. Dia mengasihi manusia. Dia kasih tahu ini kejahatanmu, berubah, bertobat. Dan mari kita bertumbuh dalam kasih karunia. Itu kasih karunia itu apa? Kita menikmati bersama dengan Tuhan. Kita bersyukur senantiasa atas kasih sayang Tuhan. Dan kemudian saudara sekalian, kita menikmati surga, yaitu damai sejahtera dengan semua orang. Nah, damai itu adalah dengan orang yang bodoh, kita bisa ketawa bersama. Dengan orang yang miskin, kita bisa ketawa bersama. Dengan orang yang kaya, jangan terlalu mengagumi dia, tapi kagum sama Tuhan. Dengan orang yang berbeda suku, ras, dan agama, kita bisa senyum. Oh, dari mana? Oh, saya dari Amerika. Oh, Bapak dari Amerika. Wah, yang sangat menolong kita itu ketika kita lihat perkembangan sepak bola ya di Indonesia. Mau dia kulit hitam, hidung mancung, wah, orang itu orang Indonesia. Iya, orang Indonesia berjuang untuk sepak bola timnas kita gitu kan. Kirain orang asing, enggak, itu orang Indonesia. Inilah kekayaan bangsa kita yang bisa kita share, bagikan kepada bangsa lain yang lagi berantem, saling membunuh gitu loh. Jadi kita juga ada, tetapi ya kita bukan bangsa yang sempurna juga kan, betul nggak? Tapi kita bangsa yang sedang bertumbuh ke arah yang benar. Kita berdoalah agar supaya pemimpin bangsa ini di kemudian hari itu bisa menjadi pemimpin yang lebih baik lagi, ya. Yang sekarang juga udah baik, tapi kalau bisa lebih baik lagi. Tidak tertutup kemungkinan kita ini adalah bangsa yang terhormat, bangsa nomor 1, bisa menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lain. Tapi mari kita mulai dari keluarga kita, ya. Jangan cepat menghakimi, jangan cepat memandang remeh atau mengagumi orang, banding-bandingin orang, ya. Orang tua di sini harus hati-hati. Coba kamu lihat itu dia, coba pintar, cantik, ganteng, hebat ya. Enggak boleh begitu. Ketika ada orang bilang begitu, ya bilang, kamu juga bisa kayak dia kok. Tapi kalaupun tidak sama, terimalah apa yang Tuhan kasih. Ini sikap kita. Mari kita tundukkan kepala, kita renungkan firman Tuhan ini. Bapa di surga, Engkau tahu bahwa kami ini adalah unik di hadapan Tuhan. Sama seperti yang lain. Kalaupun kami ada perbedaan, itu hanyalah perbedaan sebagai kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak berusaha untuk menjadi seperti orang lain. Atau kami tidak berusaha untuk mengecam orang lain yang berbeda dengan kami. Tetapi ya Tuhan, biarlah kami menghayati akan firman-Mu bahwa kami adalah indah, mulia, yang terbaik di mata Tuhan. Entah kulit kami putih, entah kulit kami sawo matang, entah kulit kami hitam, tetapi kami percaya semua itu adalah ciptaan-Mu Tuhan. Ketika kami menghargai orang lain, kami yakin kami juga menghargai Tuhan, menghormati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga.
untuk firman-Mu dalam nama Yesus firman yang hidup, kami alaskan doa ini. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita akan menaikkan atau mengikrarkan pengakuan iman kita, dan segenap jemaat Tuhan yang berada di sini untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya dari segala tempat dan dari segala abad, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Bersama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati. Pada hari ketiga dia bangkit kembali, ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan masuk di dalam doa-doa syafaat kita, dan untuk doa syafaat akan dilakukan oleh Reverend Ibu Buyung. Silakan. Saudara, mari kita naikkan beberapa doa syafaat kita. Kita berdoa untuk bangsa kita ini. Kita juga berdoa untuk gereja. Dan ada beberapa saudara yang kita akan bawa dalam doa pergumulan-pergumulan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, pencipta dan pemelihara kehidupan manusia, kami berdoa untuk setiap orang dari setiap ras dan dalam setiap keperluan. Biarlah jalan-jalan-Mu dikenal di bumi dan kuasa penyelamatan-Mu kepada semua bangsa. Khususnya kami berdoa untuk bangsa kami ya Tuhan. Ketika kami menghadapi berbagai persoalan, baik itu persoalan antar suku, ras dan agama, antar kepercayaan, biarlah ya Tuhan Engkau menolong kami agar kami memiliki hati yang melihat bahwa perbedaan itu adalah anugerah Tuhan bagi suatu masyarakat dan bangsa. Ketika kami juga dilanda berbagai persoalan amoral di tengah-tengah para pejabat, para pemimpin, bahkan sampai ke rakyat yang paling bawah, biarlah Tuhan kami naikkan doa ini agar supaya Tuhan sendiri yang bekerja lewat Roh Kudus-Mu memakai setiap kami untuk berbicara tentang dosa bangsa kami, dosa orang lain, dan biarlah Tuhan yang mengubahnya. Biarlah kami Tuhan pakai untuk menunjukkan kasih kepada siapa saja, termasuk kasih terhadap orang-orang yang tidak layak kehidupannya. Kami serahkan pemerintah kami dan aparat pemerintahan, mulai dari tingkat yang tinggi sampai kepada yang rendah. Begitu juga kepada badan legislatif. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong mereka melihat dan berbicara atas nama kebenaran. Juga tak lupa kami serahkan mereka-mereka yang melaksanakan penegakan hukum dan keadilan di bangsa ini, apakah itu dari jajaran pengadilan, kejaksaan, sampai kepada kepolisian. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong mereka, memberikan kepada mereka hikmat, membersihkan lembaga-lembaga ini dari unsur-unsur yang merugikan kemanusiaan. Kami berdoa ya Tuhan untuk mereka. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu dengarkanlah doa kami. Kami berdoa untuk gereja di seluruh dunia,
tuntun dan pimpinlah kami dalam Roh Kudus-Mu, sehingga semua yang mengaku dan menyebut dirinya orang Kristen dapat dituntun kepada jalan kebenaran dan memegang teguh iman dan kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera dan dalam kebenaran hidup. Khususnya kami berdoa untuk gereja Anglikan dan gereja-gereja lain yang ada di seluruh dunia, di Indonesia, di kota Bandung ini. Tuhan, terangilah hati dan pikiran kami agar kami tetap memandang kepada Tuhan sebagai pencipta, sebagai kepala gereja. Tolonglah ya Tuhan, agar supaya kami menjadi saksi yang hidup bagi orang-orang di sekitar kami. Kami menyerahkan ya Tuhan Bishop kami, The Right Reverend Titus Chung yang ada di Singapura. Juga kami berdoa untuk Dean kami, yaitu Reverend Dr. Timothy Chong. Berilah hikmat kepadanya ya Tuhan dalam memimpin Deanery of Indonesia. Juga kami berdoa ya Tuhan untuk ketua klaster kami, Reverend Daniel Sihombing. Tolonglah beliau agar supaya Tuhan semakin dikembangkan kehidupan berjemaat dan menjunjung tinggi di dalam kebersamaan kerjasama di dalam gereja-gereja yang ada, gereja Anglikan yang ada di Bandung ini. Beri kekuatan, hikmat, kebijaksanaan kepada beliau. Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami menyerahkan kepada kebaikan-Mu sebagai Bapa, mereka yang cemas dan tertekan dalam pikiran maupun secara jasmani. Hiburkanlah dan lepaskanlah mereka dalam keperluan mereka. Berikanlah kesabaran kepada mereka dalam penderitaan mereka dan munculkanlah kebaikan dari kesulitan mereka. Pada hari ini ya Tuhan, kami ikut bersama dengan apa yang menimpa keluarga Ibu Rita Panjaitan, di mana ya Tuhan saudara mereka pendeta pembantu Negiati Kurniadi yang dipanggil Tuhan pada usia 56 tahun. Tuhan, biarlah keluarga Ibu Rita ini, keluarga besar mereka, dihiburkan oleh Tuhan, diberi kekuatan oleh Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka, mereka pun dapat menjadikan sebagai kesaksian bagi orang-orang di sekitar mereka, bahwa apa yang Tuhan buat dalam kehidupan mereka ini adalah suatu kehidupan yang ada di dalam rencana Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk STT Saint Paul yang akan dikunjungi secara daring oleh tim asesor dari Ban PT. Tuhan, biarlah Tuhan persiapkan segala sesuatu, baik secara fisik maupun mereka yang akan berhadapan dengan tim asesor ini. Pertama ya Tuhan, kami berdoa supaya tim asesor ini yang akan datang, biarlah diberi kekuatan hikmat oleh Tuhan. Di dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan, biarlah Roh Kudus-Mu mengendalikan mereka dalam kuasa Roh-Mu yang kudus. Berilah kepada mereka hati yang bijaksana ya Tuhan. Begitu juga dengan pihak STT Saint Paul, mulai dari ketua Ibu Hertina dan para wakil ketua, wakil ketua 1, 2, dan 3, kemudian ketua Prodi dan juga ketua LPMI dan LPPM dan seluruh staf pendidikan di lingkungan STT Saint Paul. Tuhan, Engkau jamah mereka semua, beri kekuatan fisik kepada mereka, berikanlah kepada mereka kesehatan jiwa dan juga pikiran yang dijamah oleh Tuhan. Sebab kami percaya bahwa Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Jika Tuhan menginginkan, pasti Tuhan akan berbuat yang terbaik di dalam seluruh jalan-jalan kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan untuk melihat bahwa segala sesuatu kehidupan kami, pikiran-pikiran kami, rencana-rencana kami
tidak lepas dari kuasa dan kedaulatan-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan juga saudara-saudara kami yang ada di sini Tuhan, dan juga yang ada di Zoom meeting di rumah mereka. Biarlah Tuhan tolong mereka, jamah mereka dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, agar dalam menghadapi kehidupan ini, mereka menghadapinya dengan kekuatan Tuhan, dengan kehidupan yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapa yang Maha Pengasih, terimalah doa-doa ini demi Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasih, saatnya kita akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Masing-masing kita memberikan dengan kerelaan hati, dan jangan khawatir ketika kita memberi, maka Allah yang akan memperhitungkannya semua bagi kita. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Seperti biasa, bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan melalui transfer, nanti di link Zoom kita ada nomor rekening gereja yang bisa Bapak Ibu transfer. Kita akan menaikkan doa ucapan syukur kita. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita mengucapkan, Bagimulah ya Tuhan kebesaran, kuasa, kemegahan, dan keagungan, karena segala sesuatu di surga dan di bumi adalah milik-Mu. Segala-galanya berasal daripadamu, dan dari milik-Mu sendiri kami mempersembahkannya kepadamu. Amin. Silakan duduk. Kita akan masuk dalam pengumuman. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Reverend Ibu Buyung yang sudah memberkati kami semua, kita semua khususnya dengan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Reverend. Lalu kami juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan Agustus. Yang saya tahu sih ada Ray yang berulang tahun tepat pada hari ini. Sepertinya dia ada di sini. Selamat ulang tahun buat Ray. Tuhan Yesus memberkati. Dan mungkin ada yang lain yang belum, Pak Agus sudah lewat atau? 25. Oh nanti Pak. Nah, baik. Nanti yang selama yang bulan Agustus nanti pasti diumumkan. Kita umumkan yang pas hari hanya aja. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada jemaat yang dari Subang. Bersyukur bisa hadir bersama-sama di tempat ini Ibu Rita, dan kami juga turut berduka cita atas dipanggil pulangnya kakak ipar dari Ibu Rita. Kiranya keluarga diberikan kekuatan dan penghiburan yang dari Roh Kudus. Nanti hari Senin Selasa ya Pak, 15-16 ada tim dari Dikti Asesor untuk akreditasi untuk STT kita.
Sama-sama kita berdoa supaya semuanya berjalan dengan lancar dan STT kita diberi ya Pak. Ya, terima kasih. Mungkin ada pengumuman tambahan dari referen? Kalau tidak ada, saya serahkan kepada worship leader. Baik jemaat Tuhan, saya persilakan kita semua untuk berdiri. Bersama kita akan menyanyikan satu pujian penutup. Bersama kita bertepuk tangan. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sama kita tepuk tangan. Yesus, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Saudara-saudara sekalian, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita siap menerima akan berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan ikatan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara semuanya, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Bersama kita katakan amin. Silakan duduk untuk kita bersatu.
Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, yang jemaat yang ada di tempat ini bisa bersalam-salaman. Kita ucapkan selamat hari Minggu. Bagi jemaat yang ada di Zoom mungkin bisa saling sapa, di unmute dan bisa saling ngobrol. Tuhan Yesus memberkati semuanya.